bagaimana nasibnya orang yang pernah membunuh, apakah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Suruh untuk menyampaikan tentang satu hal yang menjadi aib bagi kita sebagai masyarakat Madura, khususnya sebagai orang-orang yang berbangsa Indonesia secara umumnya, itu sedang mendapatkan satu musibah yang cukup besar, yakni murahnya harga nyawa, murahnya kehidupan tetangga, murahnya kehidupan istri ataupun suami, sehingga gara-gara perasaan seperti itu gampang sekali terjadi pembunuhan, gampang sekali terjadi pembegalan dan seterusnya. Padahal kita semua sama-sama tahu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Allah menyampaikan di ayat tersebut bahwasanya annaman qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a, bahwasanya siapapun yang membunuh satu jiwa, yang menghilangkan satu nyawa tanpa ada hak yang benar disetujui oleh kepemerintahan, disetujui oleh negara, disetujui oleh agama, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala faka'annama qatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh manusia secara keseluruhan. Dan ini adalah logika yang disampaikan oleh Allah yang sangat memiliki nalar yang bagus, nalar yang baik. Kenapa? Karena ayat ini jatuh setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan pembunuhan antara Qabil dan Habil. Kita bisa menalar, kita bisa memikirkan bahwasanya Qabil itu tidak hanya sekedar membunuh Habil, tapi dia juga membunuh Habil dan calon-calon keturunan-keturunan Habil yang ada di sulbinya. Sehingga seumpama tidak terjadi pembunuhan antara Qabil dan Habil, insya Allah dunia akan lebih penuh lagi, dunia lebih banyak lagi manusia. Tapi karena satu orang dibunuh, maka dia telah membunuh jutaan, miliaran jiwa yang telah Allah persiapkan di dalam sulbinya. Sehingga itu merupakan dosa yang terbesar, dosa yang terbahaya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man qatala mu'minan mayyaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha, bahwasanya orang yang membunuh seorang mukmin dan disengaja, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala balasannya adalah jahannam, balasannya adalah neraka, khalidan fiha, dia akan abadi di situ. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala wa ghadiba alaih, Allah murka terhadap dia, wa la'anahu, Allah melaknat dia, wa a'addahu adzaban muhina, dan Allah menyiapkan dia azab yang begitu menghinakan. Bahkan sampai suatu saat datang kepada Ibnu Abbas orang yang sedang bertanya kepada beliau, wahai Ibnu Abbas, apakah orang yang membunuh itu kira-kira bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah orang yang membunuh itu benar-benar abadi di dalam neraka? Padahal kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang muslim, orang mukmin itu pada akhirnya akan masuk surga semua. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga. Beliau bertanya kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas menyitir ayat tersebut, dan beliau no comment. Artinya beliau tidak berani mengatakan orang yang pernah membunuh dia akan masuk surga. Seorang Ibnu Abbas tidak berani. Imam Malik bahkan mengatakan bahwasanya ketika ada orang yang
kayak mau mencari kesempatan, mau nyari kaul dari ulama untuk mau membunuh seseorang. Akhirnya beliau bertanya kepada Imam Malik, dan Imam Malik juga menjawab tentang ayat tersebut. Beliau menjawab, tidak tahu, saya tidak tahu bagaimana nasibnya orang yang pernah membunuh, apakah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, saya tidak tahu. Padahal jelas dalam banyak literatur itu, misalnya di hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita terkait kisah seorang Bani Israel yang membunuh sampai 100 orang. Ketika membunuh 99, dia mau bertobat. Akhirnya tanya ke satu kiai, ditanyakan, saya apakah bisa tobat? Kiai tersebut mengatakan tidak bisa. Akhirnya yang satu ini dibunuh juga, lengkaplah 100. Dan akhirnya tanya ke kiai yang ke 100 ini, yang ke kiai satunya lagi, dan jawaban dari kiai satunya lagi itu, beliau tidak menjawab diampuni atau tidak. Beliau hanya, hijrahlah kamu ke satu negeri ini, pergilah kamu ke satu negeri ini. Artinya apa? Artinya masalah ampunan beliau pun, bahkan para ulama pun, bahkan para sahabat pun tidak berani memutuskan apakah orang yang pernah membunuh itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Adapun masalah taubat, tetap dia wajib melakukan taubat, dia tetap wajib untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada semua yang bersangkutan. Akan tetapi urusan diampuni atau tidak itu benar-benar harus dia simpan di dalam dada sampai dia mati, hingga hari kiamat bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bahaya membunuh, bahaya menganggap murah nafas, menganggap murah nyawa, itu adalah sebuah bahaya yang saya rasa sulit ampunannya dan sulit mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai kita sebagai RA ataupun keluarga kita mudah untuk menganggap murah nyawa-nyawa teman kita. Saya rasa itu. Dan untuk tambahan saya berikan kepada Lora Ismail Al-Khalili, wa alaihi falyatafaddal mashkura. Hadza wa astaghfirullahal azim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.